sudah lebih cerdas. Kejadian pasal 41 ayat yang ke-45. Saya simpan tenaga sedikit saudara, karena besok acara puncak yang sebenarnya kami berdua hadir untuk perayaan hari ulang tahun dari gereja yang digembalakan oleh Pendeta Heri Wotuwo. Kejadian 41 ayat 45. Ada satu kata yang saya tertarik dan menyentuh perasaan hati saya. Muncul. Seringkali saudara melewati begitu saja, tetapi saya mendapat sesuatu yang bagus. Lalu Firaun menamai Yusuf Safnat Paanea. Itu artinya God speak and he live. Sudah bisa cek. Serta memberikan Asnat anak Potifera imam di On kepadanya menjadi istrinya. Ini dia. Demikianlah Yusuf muncul. Berarti tadinya dia ada di dalam. Saya nggak merasa perlu untuk mencari terjemahan lain. Saya suka bahasa Indonesia kali ini. Muncul berarti dari dalam dia keluar. Luar biasa. Sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Muncul berarti tertanam di dalam untuk waktu tertentu. Ingat baik bahwa pemegang kendali dari kehidupan ini adalah Tuhan pencipta dari kehidupan itu sendiri. Itu harus diingat. Bukan saudara yang nentuin. Ada ayat dia berkata, kalau kamu mau ke sana, kalau kamu mau ke sini, kamu mengatakan Injil Allah. Kalau Tuhan izinkan saya pergi ke sana dan saya pergi ke sini. Karena kita mengakui dia pemegang kendali dari kehidupan ini. Jangan mau-mau kita. Karena ingat, ada proses di mana Anda belum harusnya muncul. 8 tahun baru saya muncul lagi di Amerika. Saya nggak kecewa. Pengurusan visanya agak sulit. Tetapi saya katakan, ini master key bagi saya. Bukan kehendakku yang terjadi Bapak, tetapi biar kehendakmu yang terjadi. Itu selalu saya pergunakan pada saat-saat kepepet. Seringkali blind kita ini. Apa salah saya? Paspor pakai dibawa ke Washington dulu untuk dicek-recek. Waduh. Tetapi saya belajar banyak ini. Waktu Tuhan belum waktunya untuk Anda paksakan. Engkau muncul di Amerika. Ada waktu Tuhan untuk engkau muncul. Di sini saudara harus pelajari momentum Tuhan, kairos Tuhan, waktu Tuhan yang tepat. Kalau enggak, kecewa, sakit hati luar biasa. Sakitnya tuh di sini. Sakit sekali. Dan obatnya sulit dicari. Dan kalau toh ada, dia perlu proses lama sekali. Biasanya Allah disiplinkan dulu untuk berdiri di belakang dia. Karena tidak boleh dalam kepahitan kita menyampaikan firman.
ikut tercemar jemaat. Betul. Itulah sebabnya saya selalu mengatakan kepada para gembala, biarlah mimbar ini dikuasai penuh oleh gembala. Kalau ada pendeta muncul mendadak di dalam gereja, kalau Anda mempertimbangkan memang sudah mempersiapkan diri dan firman itu datang dari Tuhan untuk jemaat yang tangguh adalah tanggung jawab Anda. Bicara baik-baik. Biar jauh gembala yang khotbah. Nanti orang yang terima tuh bukan persembahan jauh. Iya. Daripada dia tidak mengerti keberadaan jemaatnya. Tetapi hari ini saya diminta dan saya sangat menghargai keluarga gembala saudara. Oleh sebab itu kita mulai dari saudara lihat dulu ada satu ayat yang bagus, Mazmur 103 ayat yang ke-20. Mazmur 103 ayat 20. Hari ini saya tidak pakai flash disk dan saya membagi renungan ini saja bagi saudara. Mazmur 103. Coba kita buka bersama-sama ayat yang ke-20. Puji Tuhan, hai malaikat-malaikatnya, hai pahlawan-pahlawan perkasa yang melaksanakan firman-Nya dengan mendengarkan suara firman. Ini artinya begini, setiap firman yang keluar dari mulut kita itu Allah memberikan pertanggungan jawab. Dia mengutus orang atau mengutus malaikatnya untuk segera datang mewujud nyatakan apa yang difirmankan. Salah satu contoh misalnya, oleh darah anak domba, itu diambil dalam kitab Wahyu. Oleh perkataan kesaksian kita, ini dari sini, iblis dikalahkan. Kalau kami cerai, kami kasih silang, seluruh jemaat silang, cerai. Dari mana? Apa yang diperkatakan. Amsal 18 yang digaungkan melalui mulutnya itu penuh dengan kuasa, mati atau hidup, cederaan bebas. Jadi hati-hati kalau ngomong, wah saya kalah, wah saya gagal, wah kayaknya saya nggak bisa nih, wah saya. Saudara baca ayat ini, kalau saudara mengeluarkan perkataan firman, oleh sebab itu hafal ayat firman bagus, mengetahui firman Allah jauh lebih baik, mengerti kebenaran firman Allah, memberikan pembelaan pada saat-saat saudara membutuhkan pertolongan Tuhan tetap pada waktunya. Ada ayat yang berkata bahwa mata Tuhan itu menjelajah dunia ini, termasuk Anda dan saya. Dia tahu persis. Dia tahu persis. Jadi jangan saudara jadi takut. Tadi nyanyian tadi mempengaruhi kita, bukan. Anak-anak ini memberikan, menjadi berkat bagi semua kita. Haleluya, bisa bilang haleluya. Ya, Tuhan kita itu berbicara, Dia berfirman karena Dia hidup. Itu arti dari nama Yusuf dalam terjemahan bahasa mereka. Lalu saudara bandingkan dengan Mazmur 115. Beda jauh benar.
Mazmur 115 mulai ayat 4. Saudara bisa nangkep apa yang saya maksud. Ayat 4. Berhala-berhala mereka adalah perak dan emas. Ini mamon. Bisa menjadi ilahmu, buatan tangan manusia. Usaha, upaya, kerja keras, triple job dan lain sebagainya. Mempunyai mulut tetapi tidak dapat berkata-kata, mempunyai mata tetapi tidak dapat melihat, mempunyai telinga tetapi tidak dapat mendengar, mempunyai hidung tetapi tidak dapat mencium, mempunyai tangan tetapi tidak dapat meraba-raba, mempunyai kaki tetapi tidak dapat berjalan, dan tidak dapat memberi suara dengan kerongkongannya. Berarti tidak ada firman, petunjuk atau pewahyuan Allah. Ilah kayak begini, punya mulut tapi nggak bisa ngomong, nggak ada suara dari kerongkongannya. Ada begitu banyak ilah yang saudara pelihara tanpa saudara sadar. Sesuatu yang Anda tempatkan pada posisi yang paling saudara sayang, itu ilahmu, sampai mengganggu hubunganmu dengan Allah, dengan Tuhanmu yang sesungguhnya, yang menciptakan hidupmu dan memberikan jawaban atas setiap persoalan hidup saudara. Seperti itulah ayat 8. Jadinya orang-orang yang membuatnya dan semua orang yang percaya kepada ilah yang kita baca mulai ayat 4 tuh. Kita perlu kendaraan, tetapi dia bukan ilah buat kita. Kita perlu rumah, tetapi dia bukan ilah buat kita. Karena mamon ini sering dia mengambil alih kedudukan Allah sebenarnya dalam hatimu. Ini sangat berbahaya, saudara. Kalau saudara pelajari dalam 4 Injil, ada mamon yang sangat mengikat kita. Itu kalau saudara tempatkan tidak pada posisinya, waduh, Allah marah luar biasa. Karena dia mempunyai karakter yang dia sendiri katakan, dia pencemburu. Cemburu Allah itu maut. Jangan suka menduakan dia. Oleh sebab itu Allah berfirman dengan sangat sederhana, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Apa itu kebenaran? Allah, Tuhan itu kebenaran. Baru kemudian ada perkataan yang harus diberikan garis bawah dan sesuatu yang penting ditambahkan plus jadinya. Kita seringkali bisa hilang kesempatan nanti kalau saya nggak layan, bisa hilang kesempatan kalau saya tidak kerja, bisa kesempatan kalau, padahal sama mungkin waktunya harusnya saudara beribadah dan cari Tuhan terlebih dahulu. Di sini dia letak perlu keberanian tersendiri secara rohani untuk Anda memutuskan mau berpihak kepada Allah duluan atau kepada mama. Dolar tinggi sekali sekarang, 13, di Indonesia. Tapi di sini kami tidak cari dolar, keluarin uang dia.